Demikian tadi saya atau yang hadir yang kita mengumumkan sampai awal secara belajar ya, mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi untuk membela atau membantu saudara-saudara yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah akan segera memerdekakan negara tersebut. Amin. Kita istirahat sejenak, Bapak yang ada di hadapan sekalian, seperti minum dan makanan yang sedang menikmati. Demikian kita saya berdoa. Bapak, ada yang berikut yaitu beberapa materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Sukiri pada beliau waktu dipersilakan. Mohon izin Ustaz Derajatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa ahamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalal wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas yaumal
qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Shadaqallahul azim. Pertama-tama tentunya yang saya takzimi, yang saya muliakan, yaitu Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin sekaligus perangkap Ketua Majelis Taklim Al-Mujahidin, itu Bapak Ustadz Abdul Razak beserta jajaran pengurusnya. Pertama juga yang saya hormati tidak lupa yaitu Sohibul Bait Bapak RT Rahmat, yang saya hormati para guru-guru kami, para pemberi materi, Bapak Ustadz Rosid, Bapak Ustadz Husin, Bapak Ustadz yang lain-lainnya, para asatid, dan Bapak Haji Said selaku tokoh masyarakat, Bapak Haji Ustadz Haji Abdul Rahim guru kami, dan Bapak Mador Abdullah selaku penasehat, dan para aparatur pemerintah kelurahan Perigi Baru, Bapak RT Lian, Bapak RT Abdul Syukur, dan segenap para jamaah yang sama-sama tentunya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya tidak sebut namanya, namun saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak sekalian. Dan marilah sama-sama pada malam yang berbahagia ini kita mengucap puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan, mencurahkan berbagai macam karunia-Nya, taufik hidayah, sehat walafiat, karunia nikmat iman wal Islam tentunya, sehingga kita masih sempat melaksanakan daripada kegiatan dan aktivitas kita, khususnya pada malam yang mulia ini kita sama-sama yaitu hadir di majelis ta'lim, di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan harapan kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam semoga kita curahkan, kita sampaikan ke baginda kita, tiada lain uswah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat yang tabi'in wa tabi'in dan ayat kepada kita selaku umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran syariatnya baik yang wajib yang sunnah, dengan harapan sama-sama nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadiratul mukarramin wal muhtaram, hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mukadimah tadi saya bacakan itu tentang peristiwa hari kiamat, yaitu surah Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Itu ada beberapa surat di situ, dan di sini saya akan tambahkan sebagai dalil juga daripada tentang kejadian hari kiamat, dan kemudian pada hari kiamat itu fenomena itu seperti apa yang dialami oleh manusia, dan kemudian kita nanti bagaimana pada saat itu. Saya akan bahas dari kitab satu Tampil Ghafilin, yaitu orang-orang yang lalai. Di sini dikatakan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang sebanyak daripada 43 ayat, tapi saya ambil hanya 5 ayat. Sebab kalau semuanya saya ambil Al-Baqarah 43 ayat, saya orang mampu. Bisa-bisa juga nanti waktu juga bisa sampai jam 12, bisa sampai pagi. Jadi saya ambil sebagai dalil tambahan peristiwa hari kiamat. Saya ambil dari surat Al-Baqarah 5 ayat, mulai dari ayat 33 sampai ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yaitu maka apabila datang suara yang memekakkan, artinya suara yang gemuruh, geleger sebagai petir dan berbagai suara-suara lain ditambahkan pada hari itu. Yauma yafirrul mar'u min
Artinya pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Lari, artinya lari bukan lari ketakutan, lari kebingungan, panik pada hari itu. Setelah menggelegar pada hari itu. Kemudian di ayat berikutnya yaitu ayat 3, wa ummihi wa abihi, dan lari dari ibunya, lari juga dari bapaknya. Kita udah nggak kenal ibu, nggak kenal bapak pada hari itu. Di ayat lain wa sahibatihi wa banihi, dan lari dari istrinya, lari dari suami dan anak-anaknya. Yang artinya masing-masing orang pada hari itu mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Udah nggak kenal siapa tetangga, nggak kenal siapa teman, nggak kenal siapa sahabat, siapa teman, siapa musuh, siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa, yang semuanya nggak kenal karena sibuk dengan diri masing-masing. Lari artinya bukan lari ketakutan dengan saudaranya, artinya lari kebingungan mau cari tempat kemana perlindungannya pada saat itu. Artinya itu adalah kehancuran bumi, kehancuran dunia pada hari kiamat itu. Karena itu hari kiamat pasti akan datang. Karena itu adalah salah satu dari rukun iman kita yang harus kita percaya, harus kita imani. Kalau tidak percaya dan itu berarti kita kufur, maka kita persiapkan sebelum datang hari kiamat. Mudah-mudahan umat Nabi Muhammad tidak mengalami. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ditambah lagi dari surat Al-Mursalat yang sebanyak 50 ayat, tapi enggak semuanya Pak, saya ambil 50 ayat, Masya Allah 50 ayat, ambil tambah tadi 43 ayat, itu berapa? 93 ayat. Saya ambil 2 ayat aja sebagai tambahan dari landasan dalil ini, karena ini adalah bukan sekedar gurau, bukan basa-basi, dan bukan artinya bukan artinya obrolan, dan ini adalah fakta yang akan terjadi, bukan senda gurau, bukan obrolan, dan bukan intermezzo. Di Mursalat ayat 37 mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu wailu yauma yang artinya celakalah pada hari itu mereka yang berdusta atau mendustakan. Celaka pada hari itu berdusta dalam apa yang pekerjaan perbuatannya, berdusta bahkan mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan amanah yang diberikan, kepercayaan, mendusta dirinya, sering berkhianat kepada orang lain, berdusta kepada orang lain, maka celaka pada hari itu karena dia belum sempat minta ampun, belum sempat bertobat. Di ayat berikutnya ayat 38 yang hanya 2 ayat di Mursalat, yaitu berikutnya yaumul fasl ya'ma'ana wal awwalin, yang artinya inilah keputusan pada hari ini kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu, dikumpulkan kita pada saat hari kiamat terjadi. Kemudian ya Allah itu akan memanggil siapa semuanya, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulin mau diapain Pak? Nah, mau diapain? Mau dihisab. Di situ kita dihisab, dipertanyakan adalah tentang enggak banyak, cuma hanya 4 hal, 4 perkara, dilandaskan dari suatu riwayat hadis yang diriwayatkan dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan riwayat Imam At-Tirmizi. Hadisnya sahih, hadisnya hasan, dan hadisnya populer, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nih setelah hari kiamat nih ceritanya begini kata Nabi ini, yaitu la tazru
qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Artinya tidak akan bisa bertindak, tidak akan bisa bergeser tapak kaki seorang hamba sebelum dimintai pertanggungjawaban pada hari itu, di hari kiamat. Diminta pertanggungjawaban, kita disidang, dihisab, dihisab. Hanya 4 itu yang satu, apa yang ditanyakan oleh Allah kepada manusia, kepada hambanya, yaitu yang satu an umrihi fima afnahu, yang artinya tentang umurmu kau habiskan untuk apa saja selama hidup di dunia. Pak, kita hidup dilahirkan dari semenjak lahir, akhir balik sampai sekian tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70, 80, 90, bahkan 100 tahun. Umur kita itu ditanya apa saja kita pergunakan selama hidup. Apakah banyak mainnya, apakah banyak jahatnya, apakah banyak sholatnya. Umur kita sekian tahun. Apakah banyak sujudnya, apa kita banyak main-mainnya, bersantai-santai, apa kita hanya mancing doang di empang terus berhari-hari. Maaf, apakah kita main layangan aja pada saat itu kita saat remaja, yang sudah diharuskan kita belajar sekolah, belajar agama semuanya. Ditanya apakah kita main-main saja pada saat itu? Ditanya Pak sampai sekian tahun, karena hidup itu adalah sangat singkat. Kata orang kulon sono, orang barat bilang, itu dalam hidup yang sangat singkat itu adalah dikatakan bahasanya bahasa Belanda, bahasa Belanda dikatakan pada hari itu, yaitu hari yang sangat singkat itu kita kehidupan itu sangat terbatas. Hari yang sangat tidak akan bisa ada keputusan saja. Kalau kita tidak menggunakan waktu pada saat itu, masa kita akan menjadi sangat rugi sekali. The time of life be short, kata orang kulon. Artinya hidup itu sangat singkat. Tahu kemarin masih anak-anak, tahu udah punya anak. Kemarin tadi baru lohor, tahu udah asar, tadi asar tahu udah maghrib, tahu itu udah waktu kita tahu. Kadang-kadang kita nunggu malam banget, tapi kalau kita nggak nungguin cepet, kadang-kadang jam berapa ini, tadi baru jam 5, sekarang udah maghrib. Waktu yang harus kita pergunakan itu dipertanyakan umur kita tentang umur pertama. Kemudian yang kedua yaitu yang ditanyakan wa an jasadihi fima ablahu, yaitu tentang jasadmu, tubuhmu engkau pergunakan untuk apa saja selama hidup. Dari mulai kepala kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, lisan, tangan dan sampai kaki kita pergunakan untuk apa saja selama hidup kita. Raga apakah kita gunakan hanya untuk melangkah ke majelis-majelis taklim kah? Apakah melangkah ke tempat-tempat yang maksiat kah? Apakah melangkah kita ke tempat-tempat hanya permainan? Apakah kita melangkah ke masjid, majelis taklim, masjid, dan ke musola dan lain sebagainya yang bermanfaat? Dan tangan kita memegang suatu apakah yang haram kah, apa yang halal kah? Dan mata kita juga ditanya apa yang kamu lihat selama itu, apa yang baik-baik kah? Dan telinga kita apakah sering mendengarkan kajian-kajian, tausiah-tausiah para ulama? Apakah hanya mendengarkan musik-musik, mendengarkan yang tidak baik? Dan semuanya dipertanggungjawabkan itu tentang jasa kita yang kedua. Yang ketiga itu wa'an ilmihi mala amila fihi, yang artinya dan ilmumu engkau amalkan untuk apa saja selama itu. Ilmu yang ditanya bukannya gelar, bukannya S1, S2, S3, bukannya S-teler, bukannya S2, yang tanya bukannya SPDI, SAG, MCI, LC, MPD, MA, dokter, profesor, dokter, bukan itu yang ditanya, tapi ilmunya yang dia pakai, yang diamalkan, apakah untuk mencerdaskan orang, mencerdaskan yang lain,
mencerdaskan umat, apakah untuk membohong-bohongi ilmu yang kita miliki yang bermanfaat digunakan untuk apa saja? Kita ditanya pada saat itu ilmu kita tidak berupa persiapan kita. Dari sekarang kita persiapkan ilmu kita, marilah kita berikan kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang bermanfaat sehingga kita nanti dihisab dengan selamat. Itu baru tiga. Kemudian yang terakhir di 4 yaitu wa amalihi min aina aktasabahum wa bima anfaqahum, yang artinya hartamu dari mana engkau dapatkan dan untuk apa saja engkau habiskan atau engkau belanjakan. Harta ditanya 2, kalau tadi cuma hanya ditanya 1, untuk apa, tapi harta di sini 2 ditanya. Kita beli mobil, beli rumah, beli tanah, dapat duit miliaran sekian, dengan jalan apa, dengan cara apa nanti akan dihisab, dipertanyakan. Ketahuan waktu seperak, 2 perak, 2.000, 5.000, kalau memang itu boleh ngebohongin, boleh berdusta, boleh nipu orang, akan kena di situ nanti. Harta ditanya 2 kali, dari mana, dengan cara apa kita peroleh, membeli rumah, membeli tanah, membeli mobil, motor, dan lain sebagainya. Kita taruh, kita depositoin puluhan juta, ratusan juta, miliaran, sampai triliunan. Ditanya semuanya itu dari mana, caranya bagaimana, boleh maksiat, apa boleh berdusta, apa boleh korupsi, apa boleh yang halal. Maka harta yang paling halal, harta yang paling baik adalah harta orang soleh, walaupun hanya sepeda, walaupun hanya kambing 1, walaupun hanya ayam 1 tiang. Harta yang paling baik kata Nabi, harta orang soleh, dapatnya hilang. Kemudian itulah 4 hal yang akan dipertanyakan oleh diri kita. Mari dari sekarang, usia kita masih dipanjangkan umur, masih gagah, masih sehat, kita pergunakan yang bermanfaat. Kemudian jasa kita, tangan kita, lisan kita, lidah kita, mata, semua mari kita pergunakan dengan yang bermanfaat. Dan kemudian ilmu kita, ayo kita berikan. Siapa yang mampu memberikan ilmu, ajarkan teman-teman kita, ajarkan anak-anak kita yang bermanfaat, cerdaskan semua daripada anak-anak kita, keluarga kita. Dan ini yang keempat dipertanyakan, kita harus jaga hati kalau kita untuk mencari nafkah, untuk mencari mengumpulkan harta, hati-hati jangan sembrono, supaya kita nanti dihisab aman selamat di akhirat. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi diri saya dan diri Bapak semua sekalian sebagai renungan kita untuk menghadapi nanti di hari kiamat. Walaupun di hari kiamat kita nggak mengalami, tapi hisabnya mengalami, nggak ada yang lolos dari situ sedikit pun, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita nanti dijadikan diberikan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu sehingga kita selamat dan aman, yaitu tentunya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat yang ada berserah, maafkan saya kalau itu ada salah berkata. Ya semoga manfaat dunia akhirat. Akhirul kalam bitaufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ustaz.